بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat inna farrajallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babin yazar Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amin dan wa'ufani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Bersyukur kepada Allah tentunya atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang tidak berhenti. Kita memohon kepada Allah menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat nikmat dan ingat syukur, agar setiap kehidupan kita dikenang sebagai orang yang bersyukur, yang menyadari nikmat segalanya dari Allah dan semuanya dipakai untuk datang kepada Allah, sehingga yang disandarkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, muhasabah itu adalah proses di mana kita berusaha untuk mengoreksi diri kita sendiri. Jadi kalau kemudian kita tekuni, muhasabah itu adalah belajar bagaimana membayangkan kita ini seperti orang lain. Bagaimana keadaan kita jika keadaan kita seperti ini, atau keadaan kita seperti ini. Latihan muhasabah ini adalah latihan yang harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu, supaya kemudian membuat hidup kita stabil. Di sini ada guru-guru kita. Sebelumnya kita bacakan Fatihah kepada seluruh guru-guru kita yang tentunya selalu hadir mendampingi kita, menjadi bagian dari rahmat yang Allah turunkan buat kita. Jadi kita bacakan Fatihah untuk guru-guru kita yang alhamdulillah beliau masih ada. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah afiahkan, dan setiap ilmunya Allah berkahkan sampai kepada kita. Bi barakatil Fatihah al-Fatihah. Kenapa begitu? Karena wasilah al-ma'arif al-ilhamiyah. Al-ma'arif al-ilhamiyah itu salah satu kebutuhan yang harus diusahakan oleh kita. Karena kan paling tidak kebutuhan itu yang sampai kepada kita tuh ada dua. Ada yang tidak perlu kita usahakan, ada yang perlu kita usahakan. Dan salah satu yang
perlu kita usahakan adalah al-ma'arif al-ilhamiyah. Segala pengetahuan yang kita butuhkan yang langsung diberi oleh Allah secara ilham melalui malaikat mulhim. Dan wasilahnya dari mana? Itu dari guru-guru kita. Jadi wasilah keberadaan guru-guru kita itu mengantarkan ma'arif al-ilhamiyah, yang itu secara keilmuan permanen. Jadi kalau ilmu yang datang dari Allah itu permanen. Kalau ilmu yang kita pelajari kayak begini tuh bisa ingat bisa enggak. Tapi kalau Allah ngajarin langsung tuh, oh itu permanen. Akhirnya dengan ilmu ilhamiyah tadi, ma'arif al-ilhamiyah tadi, akhirnya kemudian sekian banyak hidup kita itu berubah jadi lebih baik. Awalnya kemudian kita menjadi orang yang emosional, menjadi orang yang lebih mudah menerima. Awalnya kemudian kita sholat itu selalu sholat itu tidak berasa apa-apa. Lama-lama sholat itu jadi terasa nikmat. Dan kemudian sampai pada titik di mana kita nggak pengen berhenti sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut ma'arif ilhamiyah. Dan itu kita butuhin sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam muhasabah itu satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kalau ingin muhasabahnya kita nyampe, jangan pernah menunda amal. Dan insya Allah bapak-bapak di sini tuh nggak ada yang muda, karena saya melihat semangatnya untuk datang ke masjid, insya Allah. Bahkan sebagiannya itu baru pulang kerja, kemudian langsung datang ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Itu masuk di dalam kalimat fafiru ilallah, maka larilah kepada rahmat Allah, kejar rahmat Allah, kejar segala karunia Allah yang menjadikan hidup kita tuh jadi punya rasa. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, ihalatukal a'mal ala wujudil farad min ru'unati nafs, menunda perbuatan karena menunggu waktu yang lebih luang, itu dimaknai ru'unati nafs, disebut sebagai tanda kebodohan. Mungkin kita ngerasa bahwa ketika kita menunda, kita akan mendapatkan sekian banyak rasa. Enggak. Segala sesuatu yang baik itu kalau ditunda menghilang. Segala sesuatu yang baik dan kita mampu melakukan itu kalau ditunda mau menghilang. Bisa jadi mungkin kita dapat kesempatan untuk menundanya, tapi rasanya sudah beda. Sampai kemudian ada kalimat yang sederhana yang diajar oleh guru-guru kita. Ketika kita memaksakan diri untuk bertemu dengan Allah di awal waktu, di awal kesempatan, maksudnya di awal kesempatan itu bisa jadi rasanya jauh lebih hebat daripada kita menundanya di waktu yang lain. Beda rasa. Karena hidup kan urusan rasa. Kopi itu, ini bawa kopi rasanya. Kopi itu, kalau sudah ngopi, santri itu kalau sudah ngopi, itu artinya lagi banyak kesenangan. Jadi biasanya santri kalau lagi mumet Pak, itu pilihannya adalah ngopi. Santri itu pilihannya sederhana, mumet ngopi, gitu ya. Dan ngopi itu bisa jadi kesenangan tersendiri. Ketika kemudian kita bisa merasakan nikmat ini, nikmat kopi ini nggak bisa dirasakan sempurna kalau kemudian nikmat kopi ini tidak didahului dengan nikmat yang paling utama, yaitu bertemu pemilik kopi. Dan itu bahasa santri. Ente mau nikmatin kopi, sholat dulu. Kalian aja gitu. Beres sholat nih tadi, ngopi lah. Tahu nggak rasanya kopi lebih nikmat setelah kita sholat dibanding rasa kopi sebelum kita sholat. Bahasanya kayaknya sederhana,
Tapi soroha, jujur, emang rasanya beda. Emang rasa nikmatnya itu beda. Kenapa begitu? Gini, ini saya kasih rumus umumnya saja. Ini ngobrolin rumus umum. Ketika kemudian kita bicara soal dunia, kalimatnya kan la tastaghrib wuku al-aqdar madum tafihadan. Fa idza ma abrazat illa ma huwa mustahiqun waswab wa wajibun naqla. Jangan pernah merasa aneh terjadinya huru-hara, ketidaknyamanan, penderitaan selama hidup di dunia. Sebab kenapa? Karena dunia ini memang hanya menampakkan sifat aslinya, yaitu kalau ditanya apa sifat asli dunia, sifat asli dunia itu penderitaan. Dan kemudian ini dikuatkan dengan apa? Dikuatkan dengan sebuah dalil ilmiah yang dikatakan oleh Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala. Beliau bilang begini. Jadi beliau ditanya oleh seseorang, yang seseorang itu sebenarnya bertanya dengan pertanyaan yang mungkin kalau saya ditanya akan menjawab umum saja. Tapi hebatnya Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu jawaban ternyata menjadi obat untuk orang tadi. Karena Imam Ja'far As-Sadiq tahu penyakitnya. Begitu ulama. Ulama tuh kalau ngobrol sama orang tahu penyakit orangnya. Kayak dokter gitu kan. Nanya terus tahu, ini penyakitnya ini. Ulama tuh bisa bahkan nggak ditanya juga tahu ini penyakitnya orang kayak apa. Itu hebatnya ulama. Nah itu rasanya untuk sampai ke makom itu, makom yang susah itu. Santri untuk ngejar makom itu kayaknya engap gitu. Nah Imam Ja'far Shadiq ditanya, tolong dong nasihatnya saya. Dan beliau kemudian kasih nasihat. Apa nasihatnya beliau? Beliau kasih nasihat kalimatnya begini. Siapa saja yang mencari apa yang belum diciptakan, berarti dia sedang menyiksa dirinya. Karena ia mencari sesuatu yang tidak akan pernah dia dapatkan. Terus orang tadi nanya, apa itu? Apa yang kalau kita cari nggak bakal kita dapat? Karena nggak pernah diciptakan loh. Jawaban beliau, kenyamanan hidup. Kenyamanan hidup itu tidak pernah diciptakan sama Allah. Karena sifatnya dunia itu memang isinya penderitaan. Nggak nyaman, nggak enak. Ini pertanyaan sederhana. Kerja nyari duit itu capek Pak. Kalau fokus kita cuma nyari duit, capek. Capek. Dunia itu sudah direndahkan sama orang, dianggap sama orang gak ada gunanya, diomongin di belakang, macam-macam. Kekacauan dunia itu. Tapi emang sifatnya dunia itu seperti itu. Dan itu harus diyakini. Nah pertanyaan berikutnya kan kemudian muncul. Kalau kita sudah tahu, sudah sampai pada tingkat ngerasain sendiri rasanya dunia itu penuh dengan penderitaan, apa yang kemudian harus kita cari kalau gitu? Nyari kenyamanan dunia itu nggak bakal nyampe karena nggak pernah diciptakan sama Allah. Nggak bakal dapat karena nggak pernah diciptakan sama Allah. Terus apa yang kita lakukan? Nah, ini nasihatnya para ulama. Nasihat paling sederhana. Yang pertama, ngadepin dunia itu biasa-biasa saja. Gak usah terlalu ngoyo, gak usah terlalu maksain diri. Biasa-biasa aja. Karena semua yang ada di dunia itu yang paling pertama dan utama, tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti, gak ada yang pasti. Semuanya itu berada di tataran dugaan. Bisa iya, bisa enggak. Bisa dapat, bisa enggak. Makanya saya bilang sama ini pernah saya bahas. Ini termasuk di dalam cara berpikir ini. Saya ditanya sama santri-santri yang kebetulan sudah usia menikah. Ustaz, ini gimana sih tips? Pakai tips gitu ya. Para santri kalau ditanya tips itu bingung. Coba tolong ajarin kami tips mencari jodoh. Tips cari jodoh. Wah, bingung.
Kamu nanya saya tips cari jodoh. Loh, saya itu dapat jodoh itu saya nggak tahu jodoh saya itu. Kamu nanya tips, saya tuh nggak nyari. Mesti nggak nyari itu, saya tuh nggak bikin kriteria untuk bisa dapat jodoh. Tahu nggak? Saya jadi bilang sama dia, dulu ketika saya kemudian berpikir untuk menikah, kriteria itu saya itu cuma satu, yang penting perempuan. Aman, Pak. Kan yang penting nikahnya sama perempuan. Kan nggak nikah sama laki-laki. Terus apa yang dipikirkan di situ? Begini, yang perempuan tadi kan gitu, yang perempuan tadi itu kriterianya kayak apa? Nggak usah dipikirin, karena Allah akan memilihkan kriteria yang terbaik. Dan saya nggak pakai ngatur Allah. Makanya kan makainya jalan istikharah. Di situ saya paham betul bahwa istikharah itu bukan hanya pada saat butuh, tapi istikharah dilakukan setiap saat, setiap waktu. Dan kami diajar di pesantren, istikharah itu kami lakukan setiap pagi bersamaan dengan sholat duha. Jadi kami itu punya kebiasaan di pesantren, sejak di pesantren, sholat duha itu diniatkan bukan hanya sholat duha, tapi beberapa niat sekaligus. Secara fikih boleh. Ada sholat-sholat yang kalau digabungkan dengan sholat yang lain itu dibolehkan, diniatkan dalam satu sholat. Jadi kami itu sholat duha sekaligus sholat hajat. Jadi usolli sunnatat duha'i wal hajati wa taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Dan itu kan boleh. Di antara sholat yang boleh digabung dengan sholat sunnah yang lainnya, di antaranya adalah hajat dan istikharah. Sehingga hajat dan istikharah itu kami gabung di dalam niat sholat duha sekaligus. Itu setiap hari. Karena logika berpikirnya begini, kenapa kok istikharah setiap hari? Sebab pilihan hidup datangnya setiap hari. Kan nggak mungkin bapak-bapak Kak Anton ngajak saya, ngajak saya kemudian pergi. Saya bilang, tunggu dulu ya Kak Anton ya, saya mau istikharah dulu sebentar. Tunggu dulu sebentar. Saya mau nanya sama Allah, kira-kira berangkat sama Kak Anton ini masalah apa enggak? Kira-kira ini masalah atau kriminal gitu. Kira-kira saya masalah nggak diajak sama Kak Anton gitu. Maka saya istikharah. Kan nggak begitu. Tapi kemudian Allah menitipkan dari hasil istikharah kita itu keretek hati, lintasan hati, yang kemudian lintasan hati itu dititipkan lewat basir atau mata hati. Dan mata hati itu menyampaikan kebenaran tentang kemaslahatan. Saya kemudian akan ikut kata mata hati. Kata basirah nggak usah. Maaf ya, kayaknya saya nggak bisa berangkat nih. Kenapa? Pokoknya nggak bisa berangkat aja. Kenapa? Ya nggak tahu saya. Pokoknya nggak bisa berangkat. Ya udah deh, kapan-kapan insya Allah, kapan-kapan. Berikutnya saya diminta lagi, dan saya juga bisa mendengar kata hati. Lewat mana? Lewat ta'awadnya istikharah yang terus-menerus didawamkan. Sehingga hidup kita itu tidak pakai kriteria kita. Hidup kita itu pakai kriteria pilihan Allah. Dan itu penting sekali. Kenapa begitu? Nah, ini kemudian menjadi jawaban berikutnya. Ketika kita dicoba sama Allah, ketika kita diuji sama Allah, gak usah cerita diberi karunia lah. Kalau kita diberi karunia udah sepakat lah bahwa karunia itu hebat. Tapi ketika kita diuji sama Allah, sini ada kalimat, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa la quwwata man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Allah di sini cerita tentang Allah. Jangan mengadukan musibah itu kepada selain Allah, sebab yang mengantarkan musibah itu datang adalah Allah. Maka minta untuk diangkat oleh Allah. Kalimat berikutnya, kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wati'. Bagaimana mungkin selain Allah dapat mengangkat musibah yang ditetapkan oleh Allah? Orang
yang bahkan tidak mampu mengangkat musibahnya, bagaimana bisa mengangkat musibah orang lain? Dengan kata lain, ketika Allah mencoba kita, Allah itu ingin agar kita bersandar padanya. Makanya ada kalimat hikmah yang bagus sekali. Ketika Allah memberi kepada kita, itu bisa menjadi bukti Allah ridho pada kita. Tapi ketika Allah tidak memberi kepada kita, itu bisa jadi Allah mengatakan kepada kita, aku beri kesempatan dulu kepadamu untuk sabar terhadap cobaanku sebagai penghilang segala halangan untuk nikmat sampai padamu. Jadi biasanya kalau kita dicoba itu sabar, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Dan mengampuni dosa itu sekaligus Allah menginginkan agar tidak lagi ada penghalang, agar nikmat ini sampai kepada kita dengan baik. Karena ketika nikmat sampai kepada kita sedangkan kita sedang dalam keadaan maksiat, biasanya nikmat itu selalu kita lupakan dan tidak kita ingat nikmatnya. Orang itu memandang Allah itu ada dua. Kelompok yang pertama, kelompok kebanyakan, yang husnudzon kepada Allah itu kalau dikasih. Tapi ada orang yang lain yang husnudzon sama Allah itu mau dikasih husnudzon, dicoba juga husnudzon. Dan saya harap kita semua ini masuk di kelompok yang kedua, menjadi orang yang husnudzon sama Allah itu di setiap saat dan setiap waktu. Coba yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jika musibah menimpa kita, ketidaknyamanan menimpa kita, ya sudah, nggak apa-apa. Karena sebenarnya Allah sedang melakukan rahmat, sedang membagi rahmatnya dengan kesabaran kita, dihapus kesalahan kita, agar nikmat yang Allah beri itu nyampe kepada kita dengan kebaikan. Makanya kudu disabari, tidak bisa tidak. Akhirnya setelah kemudian rangkaian ini jadi terjawab, iya. Ternyata yang membuat kita nyaman hidup di dunia itu cuma satu. Apa itu? Sandaran kita kepada Allah. Nggak ada yang lain. Ketika kita sudah bersandar sama Allah, maka menikmati dunianya itu jadi nikmat benar. Itu dibahas tadi. Kopi ini jadi nikmat kalau kita nikmati setelah datang sama Allah. Itu. Kalau kita hadirkan Allah gitu ya, dengan syukur kita, maka nikmatnya kita menikmati nikmat Allah atau karunia Allah itu dahsyat banget. Makanya kan ngopinya santri itu ketawanya itu selalu ilmu gitu ya. Santri lagi ngumpul itu ya, ngopi itu ngobrolnya ada ilmu. Ngobrol enak. Nggak kerasa jam 1 malam, jam 2 pagi gitu. Jam 2 pagi istirahat, besok tahajud gitu ya. Bangun tuh seger. Setelah itu tuh bangun nongkrong ilmu itu, bangun tuh seger. Pagi-pagi kita bangun tuh bisa bangun pagi. Tapi kalau nongkrong maksiat, nggak akan bisa bangun tuh subuh-subuh. Lewat pak itu subuh. Tapi ketika kemudian nongkrongnya adalah nongkrong ilmu, itu bangun itu, insya Allah dapat lah. Maka kemudian yang kita butuhkan adalah tadi, hidup yang dijaga bersama Allah. Oh sekalian, kalau cerita itu mas sebenarnya ini cerita saja. Kalau saya kemudian menggambarkan cerita ini sebenarnya bukan untuk bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu udah hebat lah bapak-bapak. Ini mah cerita seperti muhasabah saja, seperti mengingatkan diri sendiri bahwa ya sudahlah, dunia itu nggak usah dipikirin sama kita. Wong dunia itu diatur sama Allah. Nah, saya dari dulu nggak pernah ketemu sama ulama yang nyuruh kita mikirin dunia. Nggak ada. Kamu seriusnya dunia nggak. Tapi hebatnya gitu. Itu para ulama nyuruh kita tuh belajar yang jauh. Kamu kuliah di luar negeri, insya Allah gampang lah. Satu hal, dimanapun kamu hidup, masih itu cuma satu, kamu kenal sama Allah gitu. Hanya itu, enggak ada. Terus kemudian pas kita kemudian mau berangkat ke luar negeri, itu enggak ada cerita kemudian tasyakuran besar-besar, enggak ada. Biasa aja, ayo berangkat ke sini. Saya doakan selamat gitu. Udah beres tuh.
sepulangan kita. Itu juga biasa saja, nggak disambut dengan sambutan yang luar biasa. Dianggap biasa-biasa saja, nggak ada yang luar biasa. Yang luar biasa itu ketika santri atau seorang santri kemudian dia menjadi orang yang berguna, itu baru luar biasa. Setelah berguna itu jadi luar biasa. Tapi kalau masih proses itu biasa-biasa saja, syukuri saja, tapi tidak menjadi luar biasa. Sehingga kemudian kita menganggap dunia juga ya biasa-biasa saja. Berangkat ke luar negeri ya biasa, pulang dari luar negeri ya juga biasa-biasa saja. Nggak pernah jadi bahasa saya ini pernah ke luar negeri. Nggak, itu nggak bahasa itu nggak ada. Karena semuanya hal dunia itu menjadi hal yang biasa. Sampai pada tingkat ketika kemudian saya ketemu dengan orang kaya luar biasa kan, saya penasaran karena dia punya 4 perusahaan. Itu semua perusahaan itu ya omsetnya ratusan miliar, luar biasa. Ratusan miliar itu masya Allah gitu. Bahkan itu terjadi di masa setelah pandemi. Masya Allah, saya bilang, luar biasa, nggak bangkrut itu perusahaan, tetap jalan. Terus saya tanya sama dia, Mas, setelah sampai ke titik ini, ngelola 4 perusahaan, dipercaya ngelola 4 perusahaan, dan kemudian punya kekayaan sekian, dan kemudian punya jabatan yang seperti ini, pengen tahu sih yang dirasain itu apa? Karena saya nggak punya uang seperti Mas, saya juga nggak punya jabatan yang dirasakan seperti Mas. Tapi tolong kasih tahu sama saya, apa rasanya ada di makom itu? Apa rasanya ada di tempat itu? Jawabannya itu unik. Beliau bilang, ya gini-gini aja, ya biasa-biasa aja. Yang melihat uang segitu ya sama biasa aja, nggak ada apa-apanya, tidak ada apa-apa. Wah, saya bilang saya mau ngomong nih, kayaknya beliau tuh harus ngisi di sekolah biar ngajarin anak-anak muda sekarang untuk tidak berpikir itu terlalu gitu. Kan anak sekarang tuh berpikir gitu. Anak sekarang tuh pengen jadi tapi instan, nggak pengen usaha, nggak pengen capek-capek, nggak pengennya langsung jadi gitu. Makanya enggak, sampai anak pesantren saya tanya, kamu pengen jadi apa nanti kalau udah besar? YouTuber. Allah, oke. Nggak salah sih, tapi kok gitu ya? Saya pengen jadi influencer. Oke, ya kalau influencernya bagus ya kalau apa-apa gitu ya. Tapi saya berpikir dia itu bukan niat jadi gitu. Jadinya YouTuber dan jadi influencer itu untuk keuntungan diri sendiri, bukan untuk nilai kemanfaatan bagi orang. Dan itu masalah. Itu terjadi di zaman sekarang. Zaman yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlalu sempit akal kita ketika di setiap hajat kita, setiap keinginan kita bergantung kepada kemampuan diri atau bergantung kepada orang. Saya dalam kalimat ini pernah nanya Pak sama ulama. Pertanyaannya begini, boleh nggak saya sebagai suami mengajarkan kepada istri dan anak-anak saya agar bergantung kepada saya? Jawabannya tak boleh. Secara tauhid itu dilarang. Kita membentuk pikiran istri dan anak untuk supaya bergantung kepada kita. Akhirnya anak itu bergantung kepada bapaknya, istri itu bergantung kepada suami. Itu secara tauhid itu dilarang. Yang harus diajarkan kepada keluarga adalah mereka ada saya, tidak ada saya, ada Allah. Dan ngajarin itu kan berat. Ketika kita sudah mengajar begitu, kita nggak akan khawatir melepasin anak di mana aja. Kita nggak akan khawatir anak itu mau ada di sebelah mana di bagian dunia ini, nggak ada masalah. Karena kita yakin sudah terpatri dalam dirinya, bukan karena ayah dan ibunya dia hidup, tapi dia hidup karena pandangan Allah.
Masya Allah. Dan ini jadi tips, saya dapat tips ini dari beliau. Beliau itu setiap anak yang dilahirkan itu sejak 0 bulan ketika diketahui sudah ada di kandungan istrinya, itu dibacakan Al-Quran. Saya tanya, untuk apa? Supaya dia kenal sama Allah lebih dulu dibanding kenal bapak dan ibu. Sebelum nanti dia lahir mendengar suara bapaknya mengadhankan dan mengiqamahkan dia, terserah urusan ini kemudian jadi perdebatan. Tapi terserah, mau dilakukan nggak dilakukan, ya sudah, kalau saya lakuin. Mau kemudian itu dilakukan, ya silahkan. Kalau kau enggak, tapi kan kemudian tujuannya untuk mengenal lebih dulu Allah dibanding bapak dan ibu. Bahkan pada saat dia lahir, itu dia sudah kenal ayat-ayat Allah atau sekian banyak ayat Allah, bahkan 6.666 ayat itu sudah pernah dia dengar sepanjang dia di dalam kandungan itu. Tuntas itu Pak kalam Allah, dia dengar, selesai, beres dia. Dan apa yang terjadi? Betul, secara mental anak-anak yang dilahirkan hebat-hebat. Anak yang pertamanya tuh saya bilang, oh Masya Allah, luar biasa. Bapak ibunya gak repot urusinnya. Anak yang keduanya itu jauh lebih Masya Allah lagi. Karena anak yang keduanya justru yang nuntun bapak dan ibunya, yang ngingetin tahajud, yang ngingetin duha, yang ngingetin. Bahkan itu anaknya mengenal beberapa makna ayat yang luar biasa sejak dia kecil. Saya pernah ketemu keluarga ini. Itu anak yang nomor 2 ini tidak suka dan tidak ridho kalau ada orang masuk rumahnya nggak sholat 5 waktu. Hebatnya dia bisa bedain mana anak yang sholat 5 waktu, mana orang yang sholat 5 waktu, mana orang yang tidak sholat 5 waktu. Kalau maksain dilempar sama sendal oleh dia, dan dia pergi kemana aja, itu nasihatnya cuma satu. Artinya suruh sholat 5, enggak macam-macam, nasihat cuma itu, satu. Ternyata memang benar, setelah kita mengenalkan diri